Kepada beliau kami persilakan tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan sehat, kenikmatan sempat, dan kenikmatan tekad sehingga kita bisa hadir dalam salat Isya berjamaah. Mudah-mudahan salat Isya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya salat Isya itu sebagaimana dikabarkan oleh Rasul, fadilahnya adalah seperti salat setengah malam, salat sunnah setengah malam. Kemudian jamaah sekalian, kita bersyukur bahwa kita disampaikan umur kita pada tahun baru Hijriah, yaitu 1447 Hijriah. Dan hari ini kita berada pada hari yang ke-16, tanggal 16 Muharram. Jamaah sekalian, malam ini kita akan bahas atau kita akan tadabburi ayat-ayat yang ada dalam surah Ali Imran. Jadi namanya surah adalah Ali Imran atau Alu Imran. Al itu artinya keluarga, Imran Bapak Imran, keluarganya Pak Imran. Ini satu keluarga yang mulia. Suratu Ali Imran minas suwaril madaniyyati tawilah. Surah Ali Imran adalah surah yang masuk kepada surah-surah Madaniyah at-tawilah yang panjang. Wa qad ishtamalat hadhihi suratul karimatu ala ruknaini hammaini min arkanid din. Surat ini mengandung, surat yang mulia ini mengandung dua pokok penting daripada agama. Al-awwalu ruknul aqidah wa iqamatil adillah wal barahin ala wahdaniyatillahi jalla wa'ala. Yang pertama, dalam surah ini dibahas tentang akidah, tentang keesaan Allah. Dan yang kedua, at-tashri' wa bi khasatin fi ma yata'allaqu bil maghazi wal jihad fi sabilillah. Yang kedua, surah ini berkaitan dengan tashri' ataupun turunnya syariat, disyariatkannya perang dan jihad fi sabilillah. Kemudian jemaah sekalian, surah ini dinamakan surah Ali Imran karena surah ini akan banyak bercerita tentang keluarga Pak Imran. Pak Imran itu siapa? Pak Imran adalah seorang imam, orang yang menjadi imam di Baitul Maqdis. Jadi imam di Baitul Maqdis itu orang yang sangat dimuliakan. Kalau di sini mungkin kalau di Indonesia Timur, di Indonesia Timur tuh Pak Imam itu dimuliakan oleh masyarakatnya. Kalau satu masjid itu ada Pak Imam, dialah yang dipercayai untuk mengurus urusan agama. Kalau di Indonesia Barat nih imamnya kan banyak, tapi kalau di Indonesia Timur Pak Imam itu satu masjid satu, nanti Pak Imam itulah yang mendelegasikan atau menugaskan wakil-wakilnya. Ini Pak Imran ini seorang imam yang sangat dimuliakan di kalangan Bani Israel, yang mempunyai atau yang menjadi ketua satu tempat ibadah, Baitul Maqdis. Di situ Pak Imran hidup dengan keluarganya, dengan istrinya yang bernama Hannah Fakut. Kemudian hidup nanti ada riwayatnya, cerita di sini bagaimana keluarga ini menjadi keluarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluarga Imran ini salah satu keluarga yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dari keluarga ini akan lahir seorang wanita mulia
yaitu Maryam. Dan dari Maryam itu akan lahir Nabi yang mulia, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Baiklah jemaah sekalian, mari kita buka bersama dengan baca suratul Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian jemaah sekalian, sababun nuzul, sebab-sebab turunnya surah Ali Imran ini. Nuzilat hadhil ayah atau nazalat hadhil ayatu fi wafdi Nasara Najran wa kanu 60 rakiban fihim 14 min ashrafihim thalathu minhum akabiruhum. Jadi surah Ali Imran ini asbab nuzulnya atau sebab-sebab turunnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedatangan tamu, satu rombongan kaum Nasrani dari Najran. Najran itu masih di sekitar Saudi juga. Ini ada 70 orang. 70 orang yang menunggang kendaraan. Ini dari orang-orang yang pemimpin mereka. Kalau sekarang mungkin pendeta-pendeta gitu ya. Pokoknya orang-orang mulia di antara orang Najran ini datang kepada Nabi, bertanya dan berdiskusi tentang Allah, ya, tentang Tuhan. Di mana orang Nasrani ini meyakini adanya Trinitas, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Ruhul Kudus. Nah, mereka berdiskusi masalah ini. Mereka bertanya, siapa Tuhanmu? Nah, ini akan bercerita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalamnya nanti juga akan banyak bercerita tentang siapa Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini asbab nuzulnya seperti itu, Pak, yaitu pembahasan tentang ketuhanan. Jemaah sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwasanya agama Nasrani atau agama Yahudi itulah agama yang mempunyai keterkaitan dengan agama kita. Jadi orang Nasrani dan orang Yahudi itu disebut ahlul kitab. Nah, agama Samawi yang ada dan sampai sekarang masih ada warisannya adalah Nasrani dan Yahudi. Mereka punya keterkaitan dengan agama kita, namun juga banyak perbedaannya dengan agama kita. Jadi orang agama Nasrani atau Yahudi ini masih punya hubungan, ya kalau kita hubungan persaudaraan, ya. Sehingga terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani ini ada perlakuan-perlakuan yang khusus yang tidak sama kepada orang-orang kafir yang lain, seperti orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, itu beda. Kepada orang Nasrani ini, ya agama kita masih membolehkan adanya pernikahan antara laki-laki Muslim dan wanita ahlul kitab. Begitu juga sembelihan mereka yang disembelih secara syar'i, memenuhi syarak, maka boleh dimakan. Ini hubungan agama kita dengan Nasrani. Jadi wajar kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
agama Nasrani atau Yahudi ini punya hubungan dengan Rasulullah, karena mereka sama-sama punya kitab samawi. Orang Nasrani punya kitab samawi yaitu Injil, dan orang Yahudi punya kitab samawi Taurat. Hanya saja kitab samawi mereka itu telah mengalami perubahan-perubahan, kemudian penggantian-penggantian, bahkan pemalsuan-pemalsuan. Sehingga akhirnya kitab samawi mereka itu berbeda dengan kitab samawi yang turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya dalam masalah ketuhanan ini, Pak, ya. Jadi kalau seandainya kitab samawi mereka itu tidak ada perubahan, pasti mereka itu meyakini wahdaniyatullah. Pasti mereka itu meyakini keesaan Allah. Karena satu yang tidak berubah dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita yang diturunkan oleh Allah melalui kitab samawi itu adalah tauhid. Kalau tasyri' atau syariat mungkin berubah-ubah, tapi tauhid tidak berubah, yaitu la ilaha illallah. Tapi nyatanya orang Kristen sekarang keyakinannya beda dengan kita. Mereka tidak tauhid lagi, tidak mengesahkan Allah, tapi punya keyakinan yang lain, yaitu Trinitas. Begitu juga orang Yahudi, mereka punya keyakinan Uzairun ibnullah, Uzair itu anak Allah. Nah, sementara Islam mengajarkan Allah itu lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, disinilah terjadi perdebatan antara Rasulullah dan para rombongan dari Najran tadi. Nah, ini disampaikan oleh Allah melalui surah Ali Imran ini. Belakan saya baca, Pak, ya, awal-awal dari surah Ali Imran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Baiklah, jemaah sekalian, kita lihat bagaimana maksud dari ayat tersebut. Alif Lam Mim. Ini isyaratun ila ijazil Quran.
huruf-huruf muqatta'ah. Ini adalah menunjukkan satu i'jazul Quran, mukjizat Quran. Wallahu a'lam bimuradih. Allah yang paling tahu maksudnya. Jadi kita tidak bisa mereka-reka apa sih maksudnya ini, ya. Wallahu a'lam bimuradih. Walaupun ada sebahagian mufassir yang memberikan keterangan dengan alif itu apa, lam itu apa, mim itu apa, tapi pada hakikatnya wallahu a'lam bimuradih. Allahu la ilaha illahu. Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Qayyum. Al-Qayyum yaitu Al-Qaim ala tadbiri syu'uni ibadih, yaitu yang maha mengatur segala kebutuhan atau urusan hambanya. Jadi Al-Qayyum itu adalah zat yang mengurusi seluruh urusan hambanya. Al-Qayyum. Al-Hayyu, yang maha hidup. Jadi Allah mengetahui urusan-urusan kita. Nazzala 'alaikal kitaba. Allah menurunkan kepadamu Alkitab bil haq, dengan benar, dengan hak. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan apa yang datang sebelumnya. yakni al-kutubul munazzalah qablahu al-mutabiqati lima jaa bil Quran. Jadi membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya yang sesuai dengan apa yang datang dengan Quran. Artinya apa? Ayat ini bukan berarti Quran itu serta-merta membenarkan seluruh kitab sebelum-sebelumnya seperti Injil dan Taurat. Namun yang dimaksud di sini adalah Injil dan Taurat yang sesuai dengan yang ada dalam Quran. Jadi bukan Injil yang ada sekarang di tangan orang-orang Kristen. Karena Injil yang ada di tangan orang-orang Kristen itu bukan turun dibawa oleh malaikat Jibril, tapi dia dikarang oleh manusia. Pengarangnya itu yang terkenal ada 4. Ada Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Maka Injil itu ada 4 yang terkenal, Pak. Injil Matius, Yohanes, Lukas, dan Markus. Di dalam kitab Injil itu tidak seperti Quran. Kalau Quran ini adalah kalamullah kepada umat manusia. Tapi kalau kitab Injil itu, saya pernah baca kitab Injil itu seperti cerita Yohanes tentang perjalanan Nabi Isa atau Yesus Kristus. Jadi yang dimaksud membenarkan kitab-kitab samawi yang turun sebelumnya itu adalah kitab yang masih original, yang masih asli, yaitu Taurat yang asli, Injil yang asli. Yang sekarang wallahu alam masih ada apa enggak ya? Karena Injil yang ada sekarang itu sudah pasti bukan asli. Karena kalau asli pasti isinya sama dengan Quran dalam masalah tauhid. Kalau asli. Tapi nyatanya berbeda, artinya itu bukan Injil yang dimaksud oleh ayat ini. Yang dikatakan bahwasanya Quran itu membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya. Kemudian dilanjutkan wa anzala Taurata wal Injil, dan Allah menurunkan Taurat dan Injil. Taurat dan Injil kitabullah. Kita harus meyakini bahwa Taurat dan Injil itu adalah kitab Allah yang wajib kita imani.
Karena salah satu rukun iman yang 6 itu adalah beriman kepada kitabullah, termasuk Injil dan Taurat, Zabur. Tapi tentu yang kita imani itu adalah kitab Injil dan Taurat yang turun pada nabi-nabi yang pada waktu itu didatangi malaikat Jibril. Kalau Taurat Nabi Musa, kalau Injil Nabi Isa. Itu yang kita yakini, bukan kitab Taurat atau Injil yang ada sekarang ini. Kira-kira begitu jemaah sekalian ya. Kemudian jemaah sekalian, min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Ya, Injil dan Zabur ini datang sebelum Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Wa anzalal furqan, dan Allah juga menurunkan Furqan. Furqan ini adalah jinsul kutubis samawiyah lianna tufarriqu bainal haq wal batil. Yang dimaksud Furqan adalah kitab-kitab samawi yang membedakan antara yang hak dan batil. Jadi seluruh kitab samawi itu Furqan. Tapi ada juga penafsir yang mengatakan waqila, dan dikatakan juga al-muradu bil Furqan al-Quran. Yang dimaksud di Furqan di sini adalah Al-Quran. Ya, ini ada dua pengertian. Tapi Quran juga sama dengan kitab-kitab samawi yang lain, yaitu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Itu Furqan. Kalau bahasa kitanya Furqan itu pembeda. Kemudian jemaah sekalian, Allah lanjutkan firman-Nya, innal ladzina kafaru bi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah, lahum adzabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Orang-orang yang kufur dengan ayat Allah, baginya adalah azab yang pedih. Jemaah sekalian, mengkufuri ayat Allah itu adalah menjadi sebab murtadnya seseorang. Tapi kalau melanggar ayat Allah, misalnya melanggar ayat Allah dan dia tidak mengkufurinya, itu menjadi fasiknya seseorang. Maksudnya gimana Pak? Contoh beginilah. Ada orang minum khamar. Ya. Tapi dia ketika minum khamar itu hatinya meyakini haramnya khamar. Jadi dia merasa berdosa minum khamar itu. Ya mungkin karena pergaulan atau karena kelalaian atau karena apalah misalnya, akhirnya dia minum khamar. Tapi hatinya itu tetap yakin khamarnya haram. Saya ini salah. Saya ini melakukan perbuatan haram, perbuatan yang mungkar. Nah, orang seperti ini adalah orang fasik, ya, mudhnib, orang yang berdosa besar. Tapi tidak mengeluarkan dia dari Islam. Tapi kalau orang bilang, misalnya, dia minum khamar, tapi dia sampai bilang, khamar itu halal. Khamar itu, wah itu Quran salah yang mengatakan haram. Khamar itu halal. Nah, ini orang yang seperti ini mengkufuri ayat Allah. Maka hukumnya dia adalah kafir, murtad. Nah, ini pentingnya masalah untuk kita perhatikan Pak. Ya, untuk kita perhatikan. Kalau seseorang melanggar ayat Allah dan tetap berkeyakinan bahwa ayat itu benar, dia salah, dia fasik. Tapi kalau sampai dia merubah hukum Allah dari yang haram menjadi halal, nah ini yang murtad nih. Ya misalnya babi haram, haramnya qat'i. Ya, ada orang mungkin ya wallah alam bagaimana ya, keadaan apa dia termakan babi. Dia merasa bersalah, ya Allah saya berdosa. Tapi kalau dia sampai bilang babi ini halal, itu berarti dia kufur kepada ayat Allah. Maka dia hukumnya murtad, hukumnya kafir. Dan ayat-ayat yang lain yang bersifat qat'i. Maka jamaah sekalian, andaikan kita misalnya ya, melanggar aturan-aturan Allah, jangan sampai dalam rangka membela diri, akhirnya dia
berani melawan ayat-ayat Allah. Ya, kalau kita kebetulan, mungkin saya namanya manusia bisa saja lemah iman, dia melanggar satu aturan Allah, ya disitulah kita merasa berdosa, kita merasa bersalah. Jangan sampai kita berani-berani merubah-rubah ayat Allah. Kemudian jemaah sekalian, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Tidak ada yang tersembunyi. Semua yang ada di langit dan di bumi diketahui oleh Allah, sampai daun-daun yang berjatuhan dari pohonnya Allah mengetahui. Andaikan ada semut hitam berjalan di batu hitam di malam yang gelap gulita, Allah juga tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dan dialah yang membentuk engkau di dalam rahim ibu sebagaimana yang dia kehendaki. Dan ini jemaah sekalian, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang membentuk bentuk manusia di dalam rahim seorang ibu. Nah, ini ayat yang pernah dipertentangkan, Pak. Taswir fil arham. Membentuk di dalam rahim. Apakah maksudnya itu? Dikatakan di sini, ahli tafsir mengatakan yusawwir fil arham, yakni yakhluqukum fi arhami ummahatikum kama yasha'u an dzakarin wa untha wa husnin wa qabihin. Yaitu Allah yang menciptakanmu di rahim ibumu sebagaimana yang dia kehendaki, menjadi wanita atau laki-laki, ya, pria atau laki-laki, dan bagus atau buruk. Jamaah sekalian, sebahagian saintis, sebahagian ilmuwan, ini ya sampai pada tahap sekarang ini, sampai pada tahap mereka berusaha merekayasa genetika. Jadi merekayasa genetika, bagaimana melahirkan keturunan atau bagaimana melahirkan generasi berikutnya dengan rekayasa genetika. Apa itu rekayasanya? Pertama, mereka berusaha mengembangbiakan dengan cara yang tidak selazimnya terjadi. Misalnya apa? Kalau pembiakan yang sifatnya normal itu adalah adanya ovum dan sperma. Ada ovum dan sperma. Tapi dalam rekayasa genetika itu tidak memerlukan sperma. Itu yang disebut dengan apa? Rekayasa genetika cloning. Cloning itu tidak membutuhkan sperma. Jadi dia mengembangbiakan nukleus. Dan ini sudah dilaksanakan di Korea kalau tidak salah itu, cloning terhadap suatu anjing yang namanya Dolly, anjing Dolly. Kalau manusia gimana? Wallah alam, sampai sekarang saya belum dengar manusia di cloning itu. Tapi secara teknologi rekayasa genetika ada kemungkinannya, Pak. Karena anjing bisa, ya ada kemungkinan manusia bisa. Tapi saya dengar banyak penentangan dari para agamawan, termasuk agama Katolik, itu menentang cloning manusia. Lalu penentuan laki dan wanita, bayi itu, ada juga teknologi yang katanya, saya juga nggak tahu persis, tapi katanya mereka bisa menentukan kromosom X dan kromosom Y. Kalau Y itu bayinya perempuan, kalau X bayinya laki-laki. Ini rekayasa genetika seperti itu. Lalu bagaimana kaitan dengan ayat ini? Ayat ini jamannya mengatakan yusawwirukum fil arham, Allah yang membentukmu di dalam rahim kaifa yasha, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah.
rekayasa genetika tadi Pak, sampai sekarang tidak mampu menciptakan yang asli dari barang material mentah. Jadi mereka bisa merekayasa genetika, tapi asal muasalnya adalah dari makhluk hidup. Misalnya sel, itu sel dari makhluk hidup. Jadi nggak bisa dia ciptakan misalnya selnya dari apa, misalnya artificial plastik buatan atau apa, barang-barang buatan manusia asli. Tidak bisa. Mereka bisa merekayasa, tapi asal muasalnya adalah dari ciptaan Allah juga. Disitulah keterbatasan akal manusia. Tidak bisa menciptakan asli, ya, asal muasal yang di cloning itu tadi, misalnya dari semen atau dari apa gitu, bahan-bahan yang kimia apa gitu. Tidak bisa. Sampai sekarang mereka itu tetap mengambil nukleus ataupun bahan-bahan yang mau dikloning itu dari makhluk hidup atau dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak bisa dipungkiri Pak. Memang rekayasa genetika ini luar biasa. Contoh yang paling kita sering lihat itu adalah watermelon, apa tuh? Semangka ya. Semangka itu direkayasa nggak ada bijinya, betul? Kalau zaman kita kecil semua semangka ada bijinya. Tapi sekarang ada rekayasa genetika semangka tanpa biji. Dan ternyata ada semangka tanpa biji. Jangan sampai manusia direkayasa ini sampai gak ada bijinya, bahaya itu ya. Tapi kalau melon ada Pak, watermelon itu ya, watermelon apa, semangka. Tapi lagi dan lagi mereka membuat rekayasa itu dari watermelon ataupun semangka yang memang ada semangkanya, nggak asli dari semangka buatan, misalnya dari apa, tepung, dari apa, nggak bisa. Tetap dia masih bertumbuh pada ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Nah, kalau sampai cloning itu berkembang biak dan diperbolehkan secara legal, kemudian bebas orang melakukan, apa bahayanya? Nanti orang itu nggak ketahuan nasabnya siapa Pak. Binnya itu siapa gitu. Sebagaimana dalam hukum Islam tidak boleh seseorang melakukan bayi tabung ya, dengan sperma dari bank sperma. Kenapa? Karena tidak ketahuan binnya siapa. Misalnya namanya John, bapaknya siapa? John bin Bank misalnya. Karena dia dari bank sperma. Nggak boleh Pak. Dalam agama kita nasab itu penting. Maka bayi tabung boleh, bayi tabung termasuk rekayasa genetika juga. Bayi tabung boleh dilakukan, tapi dengan syarat sperma yang akan dipakai untuk membuahi ovum istri tadi adalah dari sperma suaminya. Jadi hanya pembuahannya saja yang melalui rekayasa tabung tadi. Ya, tube baby namanya, bayi tabung. Tapi tidak boleh sperma orang lain. Kalau sperma orang lain, itu berarti nasabnya sudah tidak sah. Nasabnya tidak sah. Ini dunia rekayasa genetika ini luar biasa. Terjadi perkembangan yang luar biasa. Maka banyak dibahas oleh para ulama. Jadi teman sekalian, ayat ini mengatakan, makanya di sini dikatakan yakhluqukum, Allah yang menciptakanmu di rahim ibu. Seperti juga pengetahuan-pengetahuan Islam yang lain atau ayat-ayat kauniyah yang berkaitan dengan pengetahuan-pengetahuan itu selalu berkembang. Dan itu para saintis meneliti itu. Ya, meneliti tersebut. Banyak di antara mereka yang akhirnya juga masuk Islam.
Huwallazi la ilaha illa huwal azizul hakim. Tiada Tuhan kecuali Dia yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Huwallazi anzala 'alal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dan Dialah yang menurunkan kepada engkau kitab. Di dalam kitab tersebut ada ayat-ayat muhkamat yang merupakan induk kitab, dan sebahagian lagi yang lainnya adalah mutasyabihat. Jadi jemaah sekalian, di dalam Quran ini ayat-ayat itu terbagi kepada dua, ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Apa itu ayat muhkamat dan mutasyabihat? Diterangkan di sini jemaah sekalian, ayat muhkamat adalah ayatun fihi ayatun bayyinatun wadihatun dalalah la iltibas fiha wala ghumus ka ayatil halal wal haram. Jadi ayat-ayat muhkamat itu ayat yang sudah jelas, ayat yang mudah difahami, tidak ada kerancauan di dalamnya, tidak ada iltibas, tidak ada percampuran. Dan ayat-ayat ini seperti ayat yang menyatakan halal dan haram. Misalnya hurrimat alaikumul khamru wal maisiru misalnya ya, atau apa namanya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba misalnya. Ini ayat muhkamat, diharamkan sekalian khamar, muhkamat, tidak ada tafsir lain selain itu, tidak ada pengertian lain selain itu. Maka ayat seperti ini wajib kita yakini 100% ayat ini benar. Lalu yang mutasyabihat yang bagaimana? Yang mutasyabihat adalah ayat-ayat yang fihi ayatun ukhra fiha ishtabahu fid dalalah ala katsirin minan nas faman radda al mutasyabiha ila al wadih al muhkam faqad ihtada wa in aqsa faqad dhalla. Jadi gimana? Beberapa ayat itu jemaah sekalian, ayat itu multi tafsir. Ayat itu kurang pasti ya. Bisa ditafsirkan begini, bisa ditafsirkan begitu. Maka diterangkan di sini, ayat-ayat mutasyabihat itu harus dikembalikan kepada ayat muhkamat. Ayat muhkamat. Maka yang seperti itu faqad ihtada, dia telah mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi kalau orang yang imannya kuat, dia akan mengembalikan ayat-ayat muhkamat itu kepada ayat-ayat mutasyabihat tadi kepada ayat yang muhkamat. Di sini ada contohnya nih Pak. Contohnya begini. Misalnya ya, biqauli ta'ala fi sya'ni Isa. Firman Allah dalam perkara Nabi Isa. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Isa itu adalah kalimat Allah yang Allah turunkan atau yang Allah jatuhkan kepada Maryam, wa ruhum minhu, dan Isa itu termasuk ruh dari Allah. Nah ini orang-orang yang ilmunya ya sedikit, imannya lemah, lalu dia menafsiri ala anna Isa ibnullah, bahwa Isa itu adalah anak Allah, au juz'um minallah, atau bagian dari Allah. Karena kata-kata tadi seperti tadi, Isa adalah kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam dan merupakan ruh dari Allah. Akhirnya dia menafsiri ayat itu dengan kalau begitu Isa itu adalah bagian dari Allah. Akan tetapi orang yang berilmu mengatakan ayat ini harus dikaitkan dengan ayat yang muhkam. Apa ayat muhkamnya? Yaitu in huwa illa abdun an'amna alaihi. Tidak ada Isa kecuali dia adalah seorang hamba yang aku berikan kepadanya.
Jadi ayat muhkamnya adalah Isa itu adalah seorang hamba. Kata abdun itu menunjukkan bahwa Isa itu bukan Tuhan, bukan bagian dari Allah, tapi dia seorang hamba. Ini pembahasannya memang agak jelimet Pak ya, tapi sekedar pengetahuan saja ya. Bahwa dikatakan di sini Allah katakan fa ammal ladzi, lanjutannya apa tadi? Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Dan orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan salah ya, ada kecenderungan ya, kepada kesesatan, maka dia mengikuti ya ma tashabaha minhu, apa-apa yang mutasyabihat tadi, ibtigha'al fitnah, dalam rangka mencari fitnah dan mengikuti takwil-takwilnya yang salah. Tapi orang-orang yang warasihuna fil ilmi, dan orang-orang yang ilmunya dalam, yaquluna amanna bih, mereka berkata kami beriman kepadanya. Kullum min indi rabbina, semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidaklah ingat kecuali orang yang berakal. Nah, kalau orang yang berilmu Pak, mereka meyakini bahwa ayat mutasyabihat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah menurunkan ayat mutasyabihat ini sesuai dengan ayat-ayat yang lain. Tidak boleh ditafsiri dengan hawa nafsu kita. Orang-orang yang dalam ilmu tadi berdoa Pak, dan ini doa yang kita juga baca. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rabbana innaka antal wahhab. Ini doa kita baca ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Coba kita baca bersama-sama Pak ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Yang sering kita baca pertama tadi Rabbana, wahai Tuhanku, la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan hati kami dari kebenaran. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan kami petunjuk. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berilah kami dari sisimu rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau yang maha memberi, yang engkaulah maha yang memberikan fadilah, keutamaan. Jamaah sekalian, doa ini kita baca untuk agar hati kita itu jangan sampai setelah diberi hidayah lalu menjadi sesat lagi. Maka tadi kata la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan hati kami dari kebenaran. Kenapa jemaah sekalian? Karena manusia itu tidak selalu berada dalam kesalahan terus, atau juga tidak selalu berada dalam kebenaran terus. Ada kalanya orang, jemaah sekalian, dari kecil salah, tapi begitu dewasa Allah beri hidayah jadi orang baik. Tapi sebaliknya ada juga dari kecil baik, udah mau mati malah salah. Ya. Makanya doa ini penting. Doa ini penting agar kita itu menjadi orang benar sampai kita meninggal dunia. Jangan sampai Allah palingkan, ya, jangan sampai Allah palingkan hati kita di dalam umur kita yang masih ada ini. Ya. Ini maaf, ada satu kisah Pak, ada satu cerita ini, dan ini kisah beneran, salah satu daripada keluarga gitu ya, keluarga yang terkenal lah ya, di Indonesia itu.
yang satu jadi ulama besar. Masa kecilnya bareng, anak ini masa kecilnya apa? Bareng. Ya artinya ngaji bareng segala. Yang satu jadi ulama besar, yang satunya jadi pendeta besar juga. Yang satunya jadi ulama besar, yang satu jadi pendeta besar, dan sampai matinya enggak bertaubat. Wallah alam, kabar tadi saya tidak tahu, tapi yang saya tahu dia sampai mati, sampai sudah diingatkan oleh kakaknya itu ya, tidak beriman juga. Itu artinya apa? Ya kita juga lihat ada orang yang dari kecilnya baik, ya, tahu-tahu dia murtad jadi pendeta, justru setelah murtad itu malah menghina Islam, ya, menjelek-jelek Islam. Ada kan begitu kan? Yang seperti itu, wah itu jangan sampai kita. Ada itu dari awalnya dia Islam, ya, bahkan dia penceramah lah gitu. Ternyata Allah palingkan hati dari kebenaran, jadi pendeta yang menjelek-jelekan Islam. Wah saya betul-betul gemes sama orang itu Pak. Kalau ada di depan saya kayaknya pengen saya. Sebab dia kalau hanya murtad aja masih mending Pak. Kalau murtad misalnya udah keluar dari Islam kan, udah urusan dia lah. Tapi yang bikin gemes dia itu apa? Menjelek-jelekan Islam, menjelek-jelekan Allah, menjelek Allah, Rasulullah. Kalau dia murtad ya udahlah, terserah dia kan. Tapi menjelek-jelekannya itu yang bikin gemes. Maka kita pun jamaah sekalian, ya misalnya ada seorang mu'alaf masuk Islam ya, ya sudah masuk Islam, tidak perlu menjelek-jelekan apa? Agama apa ya? Sebelumnya dengan kata-kata yang menyakitkan, ya, dengan kata-kata yang menyakitkan. Tunjukkan saya kebenaran Islam. Tunjukkan kebenaran Islam. Saya setelah masuk Islam, alhamdulillah, saya meyakini keesaan Allah. Dalam Islam ada kedamaian, dalam Islam itu baguslah. Tidak perlu menjelekkan agama apa? Sebelumnya sudah, biar saja. Ya. Dia sudah masuk Islam, dia katakan Islam indah, Islam baik, Islam mengajarkan ya, yang baik-baik. Itu lebih menarik ketimbang orang yang mu'alaf kemudian dia apa? Menjelek-jelekan agama sebelumnya ya. Dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang justru tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Sama juga begitu ya. Orang-orang yang murtad itu, murtadlah. Kalau mau murtad ya kata Allah, yang beriman, yang murtad, yang kufur ya. Tapi jangan sampai dia menjelek-jelekan agama kita ya. Nah, itu kira-kira seperti itu Pak ya. Kita jadi ya marah juga ya. Doa ini penting kita baca ya, agar kita tidak disesatkan oleh Allah setelah Allah berikan petunjuk kepada kita. Coba kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya tadi Pak, Rabbana wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan hati kami dari kebenaran, ba'dail hadaitana, setelah engkau berikan kami petunjuk, wa hab lana min ladunka rahmah, dan berilah kami dari sisimu kasih sayang rahmat, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha memberikan kemuliaan, al-fadhalah, memberikan kebaikan-kebaikan. Jadi Al-Wahhab ini Allah yang maha memberi, Allah yang maha memberi. Maka kalau kita berdoa Pak, boleh kita menggunakan Asmaul Husna ini, ya Wahhab nih, ya Allahu ya Wahhab, ya Allah yang maha memberi, berikanlah kami apa gitu. Jadi boleh berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna sebagai wasilah. Sebagai apa? Wasilah. Kata Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah adalah nama-nama yang mulia, maka berdoalah dengan nama-nama mulia tersebut. Salah satunya tadi Al-Wahhab. Al-Wahhab. Kita tadi minta wahab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, berilah kami dari sisimu rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha memberi. Boleh kita balik Pak, ya Allah, innaka antal wahhab,
Ya Allah, Engkaulah yang Maha memberi. Hablana, berilah kami min ladunka, dari sisimu, rizqan halalan thayyiba, rizki yang halal dan berkah. Boleh Pak ini ya, ayat terakhirnya boleh sebagai wasilahnya. Ya Allah, innaka antal wahhab, Engkaulah yang Maha memberi. Berilah kami, apa misalnya? Minta apa Pak? Ya, boleh aja minta apa? Minta apa contoh? Keturunan yang baik, ya, dzurriyyatan thayyibah. Dengan menggunakan asmaul husna. Wasilahnya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah. Ada 99 nama. Tergantung kebutuhan kita, Pak. Kalau misalnya ilmu, ya Allah, innaka antal alim. Ya Allah, Engkaulah yang Maha mengetahui. Berilah kami ilmu yang manfaat. Kalau misalnya apa yang biasa diminta, Pak? Ilmu, biasa kan? Apalagi rizki, ya Allahu ya Razzaq. Apalagi sehat, ya. Ya, apa meminta kesehatan kepada Allah. Boleh tadi, ya Allah ya Wahhab, berikanlah kami kesehatan, keselamatan. Ya Allah ya Salam, Engkau yang Maha Selamat, berilah kami keselamatan. Jadi sesuai dengan masing-masing hajat kita berbeda-beda satu sama lainnya. Kalian jamaah sekalian, kita sudah 8:30 ini, sudah kurang lebih 1 jam berlalu. Sebelum saya tutup, mungkin ada 5 menit yang bisa dimanfaatkan untuk bertanya. Silakan Pak. Kalau bisa saya jawab sekarang, kalau tidak ya kita tunda, dicari dulu jawabannya Pak ya. Ada yang dipertanyakan Pak? Kalau sudah tidak ada yang tanya berarti paham semua. Alhamdulillah. Inti. Sudah? Ya. Inti atau kesimpulan dari ayat-ayat pertama dari surah Ali Imran ini tadi yang kita baca itu meyakinkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang Maha hidup, yang Maha mengatur, yang Maha menciptakan, ya, manusia dari rahim-rahim ibunya. Dan dalam Quran itu ada 2 jenis ayat-ayat, yaitu ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Ayat yang sudah jelas, yang tidak perlu penafsiran yang berbeda, ya. Artinya seperti halal haram, ya. Itu ayat yang muhkamat. Ada satu lagi ayat mutasyabihat yang bisa ditafsiri berbeda-beda. Maka orang yang beriman menyerahkan ayat mutasyabihat ini kepada ayat yang muhkamat, mengembalikan kepada ayat yang muhkamat agar tidak ada takwil ataupun penafsiran yang menyimpang. Dan doa agar kita tidak disesatkan oleh Allah setelah kita mendapat hidayah tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kalau yang belum hafal bisa dibuka nih Pak di awal-awal surah Ali Imran. Ya. Ini ayat-ayat berikutnya akan banyak berkaitan dengan kisah-kisah bagaimana Nabi Isa alaihi salatu wassalam dilahirkan, ya, dan bagaimana perjalanan hidupnya. Ini menarik Pak ya. Nah, ini salah satu yang berkaitan dengan ya kehidupan hari ini tentang Nabi Isa, di mana Nabi Isa itu nabi yang pengikutnya sampai sekarang masih banyak, betul? Artinya orang yang mengaku sebagai pengikutnya, bukan pengikutnya, tapi orang yang menisbatkan dirinya kepada Nabi Isa, yaitu kaum Nasrani, ya. Termasuk yang penduduk, ya, punya pengikut besar itu Nasrani, walaupun berbeda-beda Pak, ada yang macam-macam lah, ada Katolik, ada Advent, macam-macam. Sebagaimana kita juga, ya. Sebagaimana kita juga ada beberapa pengikut-pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berbeda-beda. Mungkin yang paling besar kalau kita baru lewat ini bulan Muharram ini yang paling nyata, yang Sunni dan Syi'i, yang belum lama ini kita lihat di tanggal 10 kemarin hari apa tuh? Asyura itu, waduh, masya Allah ya, gegap gempita itu memperingati
wafatnya Sayyidina Husain. Sayyidina luar biasa itu, Masya Allah. Tapi yang seperti itu ya, bukan daripada akidah kita, ya. Jadi kita jangan ikut-ikutan mukul dada ya, tidak ya. Karena itu lain ya. Akidahnya berbeda dengan kita. Kita berduka atas wafatnya Sayyidina Husain, tapi dengan cara yang tidak seperti itu ya. Tentu Ahlul Bait ya, wajib kita menghormati dan menghargai, karena di antara yang dipesankan oleh Rasulullah untuk dihargai adalah Ahlul Baitnya, Ahlul Bait ya. Tapi tidak dengan mengkultuskan atau mendewa-dewakan Ahlul Bait. Nah ini Muharram ini adalah bulan mereka nih Pak, bulan mereka luar biasa gegap gempita ya. Sampai sekarang masih berlanjut. Ya, itu aja jemaah sekalian. Kita ada bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Allahumma 'allimna 'ilman nafi'ah wafiqna 'amalan maqbula wa tub 'alaina tawbatan nasuha warzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakah wa hab lana min ladunka dhurriyyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, tabarakallah, jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan tafsir surat Al-Imran dari ayat 1 sampai ayat 9. Banyak sekali ya ilmu yang kita ambil dari yang sampaikan, yaitu diantaranya tentang kebesaran Allah, tentang Said dan tentang ayat Muhammad dan kesabihan, dan banyak jadi doa ya. Semoga kita dapat mengamalkannya dan apa yang kita dapatkan bisa mendapat ilmu, iman dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sampaikan juga jazakumullah khairan kepada jamaah yang hadir dari Imam, ada juga ketua DKM-nya Ustaz Mujir, dan jamaah dari Musola Al-Maqbul juga Musola Al-Salam. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Dan untuk mengulang kajian yang tadi bisa dibuka di channel Musola Al-Salam. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Baik teman sekalian, mari kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.